hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya sepanjang minggu yang kita boleh lewati, kita boleh merasakan penyertaan kebaikan Tuhan. Sekalipun ada persoalan, tapi kita tahu kalau kita ada hari ini bukan karena gagah kuat kita, tapi semua karena Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan
Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru, kita boleh disegarkan. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita renungkan, kita akan melihat kuasa Tuhan, kuasa mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara buat kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Dan kami percaya kuasa firman-Mu yang dahsyat itu akan mengubahkan hidup kami, beri kami kekuatan, dan kami akan mengalami kemenangan dan mengalami kuasa mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang tangguh. Di dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi namanya banyak sekali tantangan, masalah. Dan Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tangguh, yang sanggup untuk dapat menghadapi setiap tantangan dan masalah itu, dan kita keluar sebagai pemenang. Dan bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, Bapak Ibu Saudaraku? Ada firman Tuhan berkata demikian, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus berkata lewat kebenaran firman-Nya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti Tuhan itu, saudaraku, Dia selalu campur tangan, Dia turut bekerja di dalam, saudaraku, segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Tuhan selalu ada, dan Dia selalu, saudaraku, bekerja. Dan Tuhan ingin, saudaraku, lewat persoalan ini, saudaraku, setiap tantangan yang kita hadapi, di mana Tuhan turut bekerja untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Sekalipun ada badai, tantangan, masalah apapun, kita akan tetap berdiri kuat, teguh, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu turut bekerja, campur tangan untuk menyelesaikan, bahkan berikan kita jalan keluar, dan kita akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita ini, saudaraku, dalam hidup ini, saudaraku, segala sesuatu itu membutuhkan namanya proses, ya kan? Termasuk, saudaraku, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, maka itu Tuhan ingin, saudaraku, Tuhan lewat proses yang kita hadapi ini, saudaraku, kita benar-benar, saudaraku, boleh menjadi pribadi yang tangguh dan kuat untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan dalam hidup ini. Dan sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan, saudaraku, untuk kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh itu? Yang pertama, yaitu kita jangan pernah, saudaraku, lari dari masalah, sekecil apapun masalah itu, saudaraku. Karena persoalan itu yang kita hadapi itu bukan untuk dihindari, tapi untuk kita hadapi. Bukan untuk kita, saudaraku, lari dari masalah, ya kan? Karena kalau kita lari atau menghindar dari masalah, membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Tapi Tuhan mau kita menghadapi masalah itu. Setiap persoalan itu harus kita hadapi, saudaraku, dan bukan dihindari atau kita lari dari masalah. Karena firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh dan tetap sanggup menghadapi setiap persoalan, kita harus, saudaraku, melibatkan Tuhan. Seperti firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan, maka kita akan memperoleh, saudara, kekuatan sehingga kita dapat menanggung setiap persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Percayalah, saudaraku, bersama Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata atas hidup kita.
Jadi, ketika kita menghadapi masalah dan kita tidak lari dari masalah atau menghindar dari masalah, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Sehingga akhirnya persoalan apapun nanti akan datang lagi, kita akan tetap berdiri teguh. Karena kita tahu bahwa bersama Tuhan kita akan sanggup menghadapi sebesar apapun badai, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka itu hari-hari ini biarlah engkau selalu ada dan tinggal selalu di dalam hadirat Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu ada saudaraku untuk bergaul karib dengan Tuhan. Karena ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, di situ kita akan melihat, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Karena lewat hubungan yang karib dengan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, iman kita jadi kuat. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bagaimana iman kita bisa kuat kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan? Kita nggak pernah duduk di kaki Tuhan dan kita berdoa menyembah Dia. Maka ketika kita ada dalam hadiratnya, disitulah kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, betapa indahnya kalau kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebesar apapun badai akan menyerang kita, ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, di situ saudara akan lihat ada benteng Tuhan. Tuhan itu seperti akan membentengi kita, melindungi kita, sehingga badai sebesar apapun tidak bisa menerpa kita. Karena ada perlindungan, ada benteng Tuhan yang selalu menjaga kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hadapi persoalan. Jangan lari, ya, jangan menghindar. Karena persoalan itu saudaraku harus kita hadapi, akan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang kuat. Percayalah saudaraku, bersama Tuhan sekali lagi kita sanggup menghadapi segala macam tantangan masalah, badai sebesar apapun. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh? Yang kedua, menjadi orang yang mau belajar dari kesalahan. Ya, tidak sedikit saudaraku orang enggan disalahkan atau mereka mengakui kesalahannya. Mereka seringkali banyak orang menghindar, saya tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan selalu mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Ada firman Tuhan berkata demikian, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi firman Tuhan dengan jelas saudara, kalau orang yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Ketika saudara tidak mau mengakui kesalahan saudara, atau ketika saudara ditegur dan saudara tidak mau untuk disalahkan karena saudara memang salah, tapi saudara nggak mau ditegur, saudara nggak mau diingatkan, nggak mau dikoreksi, saudara tidak akan pernah melihat saudara akan menjadi pribadi yang tangguh. Karena saudara tidak mau saudara berubah hidupnya, saudara tidak mau diubahkan, dikoreksi supaya saudara menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dan saya percaya ketika kita mau mengakui kesalahan kita, ya kan, ketika kita ditegur, kita mau dikoreksi, memang barangkali itu menyakitkan, ya kan, ya, atau barangkali seperti aduh saya kok dipermalukan. Tetapi sebenarnya ketika kita mau mengakuinya, kita mau dikoreksi, berarti orang akan melihat bahwa oh kamu mau berubah. Di situ ada pengampunan. Di situ kita akan melihat bahwa orang-orang di sekitar kita akan menyayangi kita lebih lagi dan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Kenapa? Karena kita mau dikoreksi, kita mau saudaraku diingatkan, kita mau ditegur. Jadi hari ini kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, kita harus mau dikoreksi, mau diingatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nggak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga tidak sempurna, karena saya tahu saya masih punya kekurangan. Maka itu kalau saya mau dikoreksi, saya mau diingatkan, memang kadang-kadang sakit, kadang rasanya malu, kadang-kadang aduh ego kita mau, oh enggak bisa. Tapi saya mau belajar
Dan saya mau belajar untuk kalau saya mau menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mau bisa dipercaya oleh orang, mau dipercaya khususnya lagi oleh Tuhan, saya harus mau dikoreksi, saya harus mau ditegur, diingatkan, dan saya harus mau berubah. Karena saya percaya di situ saya akan melihat kasih sayang Tuhan, favor daripada Tuhan. Bahkan orang-orang akan mengasihi dan menyayangi dan mempercayakan juga hal-hal yang besar, yang lebih lagi maksud saya. Karena kita adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini jadilah orang yang mau diingatkan, dikoreksi, dan berani mengakui kesalahan. Jangan mencari kambing hitam, jangan berdalih saudaraku, ya. Kadang-kadang kita banyak berdalih, ya kan? Wah, nggak bisa begini begitu, enggak gini-gini. Nggak, akhirnya masalahnya bukan menjadi selesai, tapi masalah yang kita hadapi menjadi lebih rumit. Dan orang akhirnya tidak akan mau, saudaraku, mempercayakan hal-hal yang lain kepada kita. Karena kita menjadi orang yang tidak mau dikoreksi dan diingatkan. Hari ini apalagi Tuhan mau mempercayakan kepada setiap orang yang mau ditegur, mau diingatkan. Lihat Daud. Daud itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat ketika dia melakukan kesalahan. Ketika ditegur oleh Nabi, utusan Tuhan, dia mengakui kesalahannya, dia tidak mempertahankan. Saudaraku, bahkan dia katakan di hadapan Tuhan, dia tidak minta untuk kekayaannya aku diambil. Dia nggak minta, saudaraku, untuk kejabatannya sebagai raja itu diambil. Dia nggak minta hal-hal duniawi yang dia miliki itu diambil oleh Tuhan. Tapi yang dia minta cuma satu, jangan Tuhan ambil rohmu daripada aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu luar biasa. Banyak orang takut kehilangan semua kekayaan harta bendanya ketika Tuhan ingatkan dia ada dosa, kesalahan yang dia buat. Dia tidak mau berubah. Akhirnya apa? Dia kehilangan semuanya. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan bertobat dan mau diubahkan oleh Tuhan, Tuhan akan percayakan yang besar. Lihat Daud dipercaya Tuhan. Akhirnya lihat dia menjadi raja yang selalu sampai hari ini paling diingat oleh seluruh umat manusia. Bahkan Yesus sendiri dikatakan disebut keturunan Daud. Luar biasa nggak? Orang yang pernah berbuat kesalahan, tapi ketika dia mau ditegur, dikoreksi, dia mau berubah, dia disayang. Bahkan disayang Tuhan dan disayang oleh rakyatnya Daud itu. Hari ini saya mau katakan, ketika kita mau dikoreksi, diingatkan oleh Tuhan, barangkali lewat teman kita, orang tua, saudara, atau orang sekitar kita, kalau kita menyadari bahwa itu ada kesalahan, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berubah, dan akui kesalahanmu di hadapan Tuhan, dan berani juga mengakui kesalahan kita, barangkali di hadapan orang. Barangkali saya katakan tadi itu sepertinya malu, tapi percayalah, orang akan menghargai kita karena kita berani untuk berkata jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, kita harus mau belajar dari kesalahan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, kita harus melihat cobaan itu sebagai batu lompatan untuk menuju menjadi pribadi yang tangguh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang merasa saudaraku atau menganggap, ya kan, bahwa cobaan itu sebagai sebuah kesialan gitu kan, yang pantas untuk diratapi. Maka itu banyak orang ketika dia melihat saudaraku sebuah cobaan, masalah, tantangan dihadapin, mereka pikir aduh ini sebuah kesialan. Ketika dia ngalami kegagalan, aduh gua sial banget nih hidup gua, aduh benar-benar gua nih sial memang hidupnya. Jadi ketika kita terus meratapi saudaraku, ya kan, pintu-pintu yang tertutup barangkali belum kelihatan terbuka, terus kita mengeluh, nangis, kita meratapi, saudara akan menjadi pribadi yang lemah, saudara nggak akan menjadi pribadi yang kuat. Tapi kita harus belajar melihat saudaraku, setiap kegagalan saudaraku, atau setiap saudaraku cobaan yang kita hadapi ini, ya kan, atau tantangan yang kita hadapi ini ada sebagai batu lompatan untuk aku menjadi lebih lagi, untuk menjadi lompatan untuk aku lebih lagi, lebih berhasil, lebih sukses, ya kan.
Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, kita harus melihat bahwa penderitaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi ini tidak sebanding dengan saya katakan tadi, firman Tuhan ini, kemuliaan akan dinyatakan kepada kita, kemuliaan akan kita dapatkan nantinya. Barangkali kita sepertinya menderita di dunia, tapi saudaraku, saya mau katakan di sorga tidak ada ratap, tidak ada air mata, tidak ada lagi sakit, tidak ada penderitaan apapun. Di sana ada sukacita yang luar biasa bersama Tuhan, ada damai sejahtera, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah saudara bisa dapatkan di dunia ini, hanya nantinya. Tapi saya percaya juga bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, kalau kita menghadapi namanya penderitaan zaman sekarang, saya percaya kita juga akan melihat, saudaraku, kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita ketika kita masih hidup. Karena saya percaya di dalam Tuhan pasti ada kemenangan, ada jalan keluar, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika barangkali kita gagal, kita barangkali hari ini kita mengalami kegagalan, kita menghadapi tantangan di dalam usaha masalah, saudaraku, mulai lihat, oh ini adalah kesempatan, ini adalah sebuah batu lompatan untuk aku bisa lebih naik lagi, lebih naik level lagi. Ada sesuatu yang bisa dipercaya oleh Tuhan kepada aku. Jadi saudara lihat, tantangan itu bukan sebuah kesialan, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah berkat Tuhan untuk kita naik lebih lagi level kita, untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, untuk mendapatkan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mulai melihat masalah ini, saudaraku, bukan lagi sebuah kesialan, tapi kita mau lihat, oh ini adalah berkat Tuhan. Ini yang akan Tuhan nyatakan lebih lagi dalam hidupan kita. Lihat Yusuf, ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak, awalnya barangkali dia melihat, aduh, rasanya hidupku ini benar-benar sial. Dulu dia tinggal dalam sebuah rumah dengan sebuah barangkali apa yang menjadi kebutuhan dia tercukupkan. Dia hidup enak, ada pelayan. Tapi hari itu, saat itu ketika dia jual kakak-kakaknya, dia menjadi budak, sepertinya semuanya itu udah hilang semua. Sepertinya hidupnya sial. Awalnya barangkali dia meratap, tetapi kemudian dia ambil keputusan. Dia melihat bahwa Tuhan itu akan menjadikan dia pribadi yang tangguh dan kuat. Maka itu apa yang dia hadapi? Dia tidak beratapi, tapi dia mulai bangkit. Dia lakukan bagiannya untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia di rumah Potifar itu. Sekalipun statusnya terbudak, dia mengerjakan semua itu dengan baik. Saudaraku, dia berhenti untuk mengeluh, tapi dia terus mengerjakan itu dengan baik, dengan tekun. Dia mengerjakan itu dengan kerja keras. Dan saudara lihat, akhirnya Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan mempercayakan dia yang lebih besar lagi, di mana akhirnya Potifar mempercayakan seluruhnya, saudaraku, semua urusan rumah tangga di rumah Potifar, semuanya, akhirnya semua usaha Potifar diserahkan kepada Yusuf. Dan firman Tuhan katakan, apa yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau melihat tentang Yusuf ini, bagaimana akhirnya sekalipun dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, dia tidak mengeluh, tapi dia tetap lakukan bagiannya di penjara. Tuhan akhirnya memberkati Yusuf, apa yang dikerjakan berhasil, dan akhirnya dia akan menjadi orang nomor 2, saudaraku, yang berkuasa di Mesir. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mau, saudaraku, menghadapi setiap tantangan itu, dan dia melihat itu bukan sebagai sebuah kesialan, tapi ada sebuah batu lompatan, loncatan untuk dia, untuk dapat dipercaya, naik level lagi, lebih lagi. Jadi hari ini bangkit, jangan menyerah. Jangan katakan lagi, oh gua hidupku sial. Enggak, aku tahu setiap cobaan, masalah, tantangan gua hadapan ini adalah berkat untuk aku lebih lagi bisa naik level, dipercaya oleh Tuhan lebih lagi, dan diberkati Tuhan lebih lagi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain.
Yesaya 4:34 berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kebiasaan kita yang suka membanding-bandingkan, saudaraku, diri kita dengan orang lain. Waduh, kok dia lebih hebat ya? Oh, kok dia lebih kaya ya? Oh, kok hidupnya kok lebih enak daripada aku? Kenapa kok aku susah seperti ini? Saudaraku, kalau kita terus hidup membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menjadi suatu pribadi yang lemah. Kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Dan akhirnya kita mudah menyerah. Tapi sadarilah bahwa Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Amin. Kalau hari ini barangkali engkau tidak seperti orang lain, tapi kalau engkau menyadari bahwa hari ini Tuhan itu sudah memberkatimu, barangkali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bisa makan, minum, saudara perlu bersyukur. Ada orang susah untuk makan. Lihat di rumah sakit, banyak orang tidak bisa makan dengan seperti kita dengan enaknya. Mereka harus pakai selang dan segala macam. Kalau hari ini kita ada, bisa makan, bisa minum, oh kita perlu bersyukur. Ya kan? Berarti Tuhan itu baik buat kita. Itu yang saya lakukan. Saya belajar untuk tidak lagi membandingkan diri saya dengan orang lain. Setiap orang punya berkat masing-masing. Setiap orang punya, saudaraku, hal-hal yang maksud saya, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan, yang lebih baik. Dan saya pun juga mendapatkan yang baik. Sekalipun barangkali kalau kita ngeliat, kok aku nggak seperti dia? Saudaraku, jangan bandingkan dirimu. Berkat orang lain sama berkat kita itu berbeda. Tapi kalau kita mau bersyukur, kita mau menikmati semuanya, kita akan sampai ke hal itu. Tuhan akan mempercayakan kita akan masuk ke level itu. Tapi banyakkan kita, karena kita terus mengeluh, kita membandingkan diri kita. Kenapa kok gua nggak secantik dia? Kenapa gua nggak seganteng dia? Kenapa gua nggak seberuntung dia? Saudaraku, saya katakan setiap kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah salah menciptakan kita. Percayalah, ketika engkau mensyukuri hidupmu dan engkau berani, saudaraku, untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan hari ini. Saudara berani untuk terus menjalani hidup ini, melibatkan Tuhan, dan saudara akan lihat Tuhan akan bawa kita semakin naik, dan kita akan melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan. Dia adalah Tuhan yang mau mempercayakan setiap orang, tergantung daripada iman kita. Tergantung juga, saudara, dari kita. Kita mau nggak bisa dipercaya dari hal yang kecil? Kalau engkau ingin dipercaya Tuhan dengan hal yang lebih besar, berkat yang lebih besar, setialah dalam hal yang kecil. Amin. Syukuri, jalanilah. Nanti akan tiba waktunya, kita akan menikmati hal yang lebih besar. Seperti Yusuf, dia menikmati perjalanan dia dari seorang budak menjadi akhirnya narapidana, tapi dia jalani. Akhirnya tiba saatnya dia akan menjadi orang bisa tinggal di sebuah istana, menjadi orang nomor 2 di Mesir, memerintah di sana. Dan Tuhan menyertai, memberkati dengan hikmat. Dan itu yang Tuhan mau katakan hari ini, bahwa buat setiap kita, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, karena Tuhan mempercayakan kita hal yang lebih besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini kalau kita sedang menghadapi tantangan, masalah apapun, percayalah, sebenarnya Tuhan punya tujuan yang indah untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh dan kuat. Karena Tuhan ingin mempercayakan kita hal yang lebih besar. Tetap semangat, hadapi semua itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah dan engkau sedang menjadi lemah, engkau barangkali hari-hari ini engkau terus hidup dengan mengasihani diri, engkau terus hidup dengan mengeluh, meratapi masalahmu, sepertinya engkau seperti orang yang sial, engkau orang yang gagal, yang tiba-tiba terpuruk dan segala macam, membuat engkau hari ini menjadi pribadi yang lemah. Saya mau katakan hari ini engkau harus bangkit, karena Tuhan punya tujuan untuk tiba masalah, tantangan ini menjadikan kita pribadi yang tangguh, yang kuat, supaya akhirnya Tuhan akan bawa kita naik dan mempercayakan yang lebih besar lagi. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hari ini engkau sedang mengalami keterpurukan di dalam usaha pekerjaan, kau punya masalah rumah tangga, dalam hal kesehatan, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan akan selalu beserta setiap orang yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika engkau percaya, engkau akan lihat mujizat kuasa Tuhan, perkara ajaib yang akan Tuhan lakukan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, dan saya akan berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masalah, tantangan di dalam hidupnya, pada badai yang sedang menerpa mereka. Hari ini barangkali mereka sedang menjadi lemah. Hari ini barangkali mereka, saudaraku, sedang mengalami keterpurukan. Mereka sedang mengalami hari ini sepertinya hidupnya, saudaraku, sepertinya sial dan segala macam. Tapi lewat benaran firman Tuhan, mereka sudah disadarkan. Hari ini Tuhan, Kau lihat mereka sedang menyerahkan semua persoalan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka sedang mengangkat tangan dan mereka mempercayai Engkau. Kami sepakat hari ini berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, perkara ajaib boleh terjadi atas mereka. Dalam nama Yesus, ketika kami percaya sepakat Tuhan, mujizat-Mu Kau nyatakan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-Mu Kau sembuhkan mereka. Dan mereka yang hari ini mengalami keterpurukan dalam bisnis pekerjaan, dalam nama Yesus Engkau campur tangan menyelesaikan, dan Kau buat Tuhan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Kau memberkati mereka. Mereka punya masalah dalam rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau turun tangan menyelesaikan, sehingga Tuhan rumah tangga mereka boleh pulih, dan berkat Tuhan Kau nyatakan atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk kuasa mujizat-Mu, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, dan percayalah Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat lewat firman-Nya, kita akan diubahkan menjadi semakin hari semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh dan kuat selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum saya akan berdoa untuk mendoakan saudaraku semua dan melepaskan berkat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berikan sebuah pengumuman bahwa Gereja Revival Worship Church sudah mengadakan ibadah di tengah minggu, ya, setiap hari Selasa setengah 7 malam di APL Tower, saudaraku, ya, di lantai 27 Central Park Mall, Jakarta Barat. Sekali lagi, setiap hari Selasa setengah 7 malam, ya, saudaraku, di APL Tower lantai 27, ya, di Central Park Mall, Jakarta Barat. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudaraku boleh hadir, ajak teman, keluarga untuk kita sama-sama menyembah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan banyak orang sudah mengalami itu ketika kami sama-sama saudaraku menyembah Tuhan, berdoa. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang yang sakit disembuhkan, rumah tangga yang tadinya retak, mau hancur, saudaraku, akan dipulihkan. Dan kami melihat banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak hal-hal yang hebat yang Tuhan kerjakan atas setiap umatnya ketika kami semua sama-sama menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan, kami tidak bisa melakukannya. Saya, Pastor Jacqueline, tidak bisa menyembuhkan saudara, menyelesaikan persoalan saudara. Tapi ketika kita sama-sama sepakat menyembah Tuhan, berdoa, kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dan itu yang sudah terjadi. Kami melihat bahkan bukan hanya jemaat Tuhan yang hadir, kami pun mengalami kekuatan yang baru, kami pun mengalami kesegaran, dan kami mengalami saudaraku kekuatan yang baru daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, berdoa. Hadir Bapak Ibu Saudara, ajak keluarga teman untuk setiap hari Selasa, ya, jam setengah 7 malam di APL Tower lantai 27 Central Park Mall, Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah dalam hadirat Tuhan nantinya ketika kita menyembah dan berdoa, kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Juga Bapak Ibu Saudaraku, doakan tidak akan lama lagi Gereja Revival Worship Church akan mengadakan ibadah minggu secara onsite, ya kan? Kita sebut ibadah adalah Sunday Healing, saudaraku. Di situ kita akan sama-sama juga, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan yang baru. Dan supaya di hari Minggu itu kita boleh di-charge lagi, saudaraku, dalam kuasa Tuhan, kita mengalami kekuatan yang baru, sehingga kita sanggup menghadapi setiap tantangan yang akan kita hadapi di minggu-minggu depannya. Saya percaya
Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama di ibadah minggu, maka kita juga akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, terus dukung dalam doa, karena tempatnya sedang dipersiapkan. Tempatnya nanti doakan, ada di APL juga, Saudaraku, Tower. Nanti kita akan umumkan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, doakan supaya semua persiapannya, apa yang dibutuhkan, Saudaraku, dukung dalam doa supaya semuanya boleh tersedia. Baik itu nanti semua yang dibutuhkan, sound system, alat musik, dan segalanya, Bapak Ibu Saudaraku, doakan supaya semuanya boleh ada dan supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan begitu indah untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang ingin, Saudaraku, menabur buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship Church, Saudara bisa mengirimkan ke rekening, ya, yang bisa lewat QR yang tertera, juga ada nomor rekening yang sudah tertera juga. Saudara bisa mentransferkan supaya, Saudaraku, lewat taburan saudara, pekerjaan Tuhan itu yang ada di Revival Worship Church, Saudaraku, boleh berkembang dan nama Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih untuk setiap taburan saudara. Saya percaya apa yang saudara tabur, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu layak untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Be